Selamat pagi Bapak Ibu instruktur, fasilitator, pendamping, dan calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianus Yusdi dari SMP Negeri 1 Sompa, calon guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Landak. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi dan koneksi antar materi tentang modul 2.1 ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Nah, Bapak Ibu, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu pada setiap murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru merancang pembelajaran di dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa agar mampu memberikan kenyamanan bagi siswa, keamanan dalam belajar, serta tercapai tumbuh kembang bersama untuk mencapai kesuksesan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi mendukung terciptanya merdeka belajar dalam lingkungan sekolah ataupun komunitas belajar sesuai dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu, sebagai guru penggerak, guru perlu mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa dengan beberapa cara. Nah, pertama, pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kegiatan ini untuk mengetahui kondisi awal siswa kita. Ada 3 bagian yang dilakukan dalam tahap pemetaan ini. Pertama, menentukan kesiapan belajar siswa. Kemudian yang kedua, mengetahui atau menentukan minat belajar siswa. Kemudian yang ketiga, menentukan profil belajar siswa. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran ini, ada 3 strategi yang dapat kita lakukan. Nah, pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi konten. Nah, pembelajaran ini berdiferensiasi konten maksudnya tentang apa yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Konten apa yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, di mana ini mengacu pada bagaimana siswa memahami informasi ataupun materi yang akan dipelajari dan proses yang akan terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, ini mengenai tagihan-tagihan yang disiapkan untuk mencapai kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Nah, lalu kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas komunitas belajar atau learning community, di mana anggotanya merupakan komunitas belajar yang memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, setiap orang di dalam kelas menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang di dalam kelas harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian, murid merasa aman. Lalu, ada harapan bagi pertumbuhan murid di dalam pembelajaran berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Nah, lalu guru mengajar untuk menciptakan atau mencapai kesuksesan agar murid tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian adanya keadilan yang nyata bagi semua siswa. Nah, dan terakhir, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Nah, terakhir, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya. Nah, pertama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi membantu pencapaian hasil belajar yang optimal untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.
Nah, hal ini erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita sebagai guru harus menuntun anak didik kita untuk dapat menguasai keterampilan saat ini. Nah, keterampilan saat ini adalah keterampilan abad ke-21. Nah, paling tidak saat kita mengajar, kita sedikit demi sedikit memasukkan keterampilan menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Kemudian, kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan inquiry apresiatif dan budaya positif. Bahwa guru harus melihat sisi baik dari anak. Guru harus melihat dari anak hal-hal positif dari anak tersebut. Nah, semua anak itu cerdas dan pintar. Tinggal bagaimana kita sebagai guru merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi di modul 2.1 ini. Saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pemikiran dan ucapan saya yang kurang tepat. Nah, saya akhiri, selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Terima kasih.